Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BWI dimanapun Anda berada. Salam sejahtera, salam satu hobi, siliur emas. Semoga usaha sahabat-sahabatku semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapat bimbingan dan ridhonya. Baik sahabat, kali ini saya akan memberikan tips membangun RBW tanpa menemui yang namanya galau. Baik, bagaimana cara membuat RBW kemudian bisa menuai hasil yang maksimal? Tentunya di beberapa tahun terakhir ini minat masyarakat terkait dengan investasi di dunia budidaya walet sangat meningkat pesat. Namun kebanyakan besar sahabat-sahabat pemula mendapati beberapa kendala, ya, banyak yang baru berapa bulan on sudah galau. Tentunya sahabat-sahabatku semua tidak menginginkan hal itu terjadi, apalagi sahabat-sahabatku semua yang mau berencana membuat RBW. Nah, bagaimana caranya agar itu tidak terjadi? Apa yang harus kita lakukan agar RBW kita, perencanaan kita membangun RBW ini tidak mendapati kendala sampai panen? Oke, yang pertama sahabatku harus ketahui, yang pertama, buatlah planning secara matang, buatlah perencanaan secara matang. Apa yang harus direncanakan? Yang pertama, para sahabatku harus menghitung baik-baik budget, ya, atau uangnya yang akan divestasikan untuk membangun RBW. Misalnya sahabatku mau membuat RBW ukuran sekian, maka kita harus hitung secara matang. RBW kita sampai on dengan ukuran sekian bisa dapat tidak dengan uang kita. Karena kebanyakan di lapangan para sahabat pemula tidak membuat perencanaan keuangan sesuai dengan spesifikasi RBW yang akan dibuat. Akhirnya lantai 1 oke, lantai 2 oke misalnya. Kalau misalnya 4 lantai, lantai 3 sudah mulai ala kadarnya. Nah, katanya nantilah ditambah nanti. Itu kata nanti itu akan membuat perubahannya aja RBW kita nanti tidak meningkat, populasinya malah menurun karena sudah mulai ala kadarnya. Lantai 4 sudah ambrul adul karena modal yang sudah tidak pas dengan itu, karena planning keuangannya tidak pas. Nah, dari sini kita sudah bisa membaca bahwa kedepannya ini RBW ini akan mengalami kendala. Kemudian yang kedua, pada sobatku, sebelum menancap membangun RBW, sobatku wajib melakukan cek lokasi. Sobat ya, melakukan cek lokasi memakai sistem audio pemanggil pakai cek log, ya. Jadi sobatku bisa memakai tiang bambu ataupun apa yang ada di sekitar situ untuk dikaitkan itu Twitter, baru kita kasih bunyi suara cek log. Apa gunanya cek log? Itu mengumpulkan burung yang sering melintas di area tersebut, ya. Biasanya radius 2 km. Cek log ini bertujuan untuk menghitung peluang keberhasilan ketika membangun RBW di tempat ini, ya. Kalau lebih banyak walet yang mendekati itu walet besar, kelihatan besar fisiknya, maka kecil kemungkinan RBW yang akan dibangun itu akan berhasil. Jika RBW walet yang datang itu fisiknya kecil, maka sudah bisa dipastikan sangat besar peluang membangun RBW di tempat ini, sobat. Oke, kemudian kesimpulannya, cek log ini jangan memakai suara lagi ketika kita sudah tahu, tapi diamati langsung dengan mata kepala kita. Jika pagi banyak, sore banyak, siang banyak, maka itulah tempat yang sangat direkomendasikan, sobat, tanpa suara, ya. Biasanya walet yang terbang di situ radius 2 meter dari pepohonan atau rumput, maka itu sangat dipastikan bahwa ada itu area pakan. Sangat direkomendasikan membangun tempat tersebut, ya. Kemudian yang ketiga, sobat, pakailah sistem audio, ya, yang sudah terbukti kualitasnya bagus. Jangan pakai merek-merek yang baru, ya, yang belum terbukti sama sekali kualitasnya, ya. Artinya kita tidak mau melakukan penggantian alat dalam jangkau yang singkat, karena itu mengganggu perkembangan walet ke depannya. Oke sobat,
Kemudian pakailah desain RBW yang tidak pernah mempersusah wallet sobat ya. Kemudian selanjutnya sobatku harus kuasai paling tidak tahu ilmu dasarnya, ilmu kaca susunya, standarisasinya wallet. Suhunya antara 26 sampai 28. Itu yang paling jos. Kelembabannya ya antara 80 sampai 95 sobat ya. Kemudian sistem pencahayaannya jangan gelap, jangan terang, tapi remang-remang. Oke sobat, kemudian jangan buat macam-macam persoalan sekatangnya ya. Nanti selanjutnya kita akan bahas. Nanti saya akan gambarkan pakai media 3 dimensi supaya sahabatku bisa langsung mengerti, atau saya langsung berkunjung di RBW pribadi saya ya. Jadi sobatku bisa langsung perhatikan cara penyekatannya seperti apa. Oke sobat, kemudian pakai suara yang sudah terbukti. Jadi satu kali colok langsung on, bukan malah nyoba-nyoba suara yang bisa membuat walletnya bingung ya. Jadi semuanya harus terplanning secara pasti, secara real, kemudian secara teratur maksimal. Tidak boleh ala kadarnya, cuma ini dulu, tidak boleh sobat, karena kita menggunakan modal yang sangat besar untuk membuat RBW. Makanya kita harus mempunyai planning yang harus bagus juga. Paling tidak modal kita tidak habis percuma di situ ya. Memang menjanjikan bisa pensiun dini sobat, asal semuanya bagus, semuanya terpenuhi, insya Allah bisa. Sobat-sobatku semua bisa pensiun dini. Tetapi jika kita hanya membangun asal-asalan, dan banyak sudah terjadi teman-teman banyak yang stroke dini. Kenapa stroke dini? Karena galau-galaunya tidak pernah habis, galau terus, selesai masalah ini, datang masalah ini ya. Jadi saya harapkan sobat-sobatku semua tetap semangat. Yang ada perencanaan silakan dihitung baik-baik, silakan dibuatkan planning baik-baik. Oke sobat, selanjutnya bagaimana lagi? Setiap yang kita pakai di dalam itu sobat harus mempunyai cadangan. Contohnya ampli ya, power supply, penyuplai suara ampli. Kenapa dia harus pakai cadangan? Ketika misalnya ada masalah dengan ampli kita, macet, maka langsung ada cadangan bisa untuk membunyikan suara, supaya walletnya tetap tidak berpengaruh ya, tetap seperti biasanya. Karena satu hari saja suara tidak on, maka walletnya banyak yang stres, banyak yang bingung, akhirnya minggat. Itu tidak bisa dibiarkan. Sediakan ampli 2, satu on, satu cadangan ya. Kemudian apa lagi sobat? Flash disknya. Kalau teman-teman pakai flash disk untuk menyimpang suara walletnya, kalau suara 3 player, berarti saudaraku semua harus mempunyai 3 juga cadangan. Kalau 2 player, berarti sobatku harus mempunyai 2 juga cadangan flash disk ataupun memori. Ini harus wajib. Jika macet flash disknya, bukan malah pergi cari-cari di kota flash disk. Jadi langsung ganti, itu gunanya cadangan. Kemudian selanjutnya aki. Ya, memang kalau teman-teman pakai listrik ya, sumber daya pakai listrik, jangan lupa listrik juga bisa biasa padam, maka ada aki yang menyuplai. Itu gunanya sobat ya. Kemudian Twitter inti harus mempunyai cadangan. Di LMB harus ada cadangannya, ditarik harus ada cadangannya ya. Pokoknya Twitter inti harus mempunyai cadangan. Ketika sesuatu terjadi misalnya macet, tidak bunyi lagi, maka langsung diganti ya, bukan malah pergi mencari-cari di toko ya. Bagus kalau ada dijual sobat. Kalau tidak ada, mau RBW-nya tidak on berhari-hari, tentu ini tidak dibiarkan sobat. Jadi ini saya sangat tekankan, semua yang kita perlukan dalam RBW harus mempunyai cadangan sobat. Oke sobatku, yang mau membangun silahkan lanjut terus niatnya. Semoga setelah menonton video ini tambah semangat. Saya harapkan ya, kemudian RBW-nya cepat berhasil. Sampai jumpa, dan semoga pertemuan kita kali ini membawa hikmah dan manfaat. Oke sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.